Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Mustika Yani. Saya dari tim KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021 di Kelurahan Kedompu, Lipar, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saya juga merupakan seorang mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Di sini saya akan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya recording pada ternak sapi. Nah, apa sih itu recording? Recording adalah catatan tentang segala kejadian mengenai ternak yang dipelihara yang dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang objektif didasarkan fakta yang ada. Sehingga keputusan yang dibuat merupakan keputusan yang terbaik. Lalu, apa saja yang perlu di-recording? Dalam usaha peternakan, banyak sekali komponen recording yang harusnya mendapat perhatian. Antara lain, yang pertama ada jumlah populasi. Kedua, jumlah pemberian pakan. Ketiga, jumlah produksi harian yang dihasilkan. Keempat, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kelima, tingkat kematian atau mortalitas ternak yang dipelihara. Keenam, penyakit yang menyerang. Ketujuh, ada riwayat kesehatan atau medical report. Lalu yang kedelapan, ada obat yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, yaitu vaksinasi yang dibutuhkan dan masih banyak lainnya. Intinya, semakin banyak recording yang dilakukan, akan semakin baik manajemen usaha yang dijalankan. Lalu, apa saja sih manfaat dari recording itu? Yang pertama, untuk mengetahui jumlah populasi akhir. Ini perlu karena bagaimanapun letak keuntungan ditentukan oleh jumlah populasi akhir. Dengan diketahuinya populasi akhir, kita juga akan mengetahui jumlah ternak yang mati, hilang, dan sebagainya selama masa pemeliharaan. Yang kedua, untuk bahan pertimbangan dalam penilaian tata laksana yang sedang dilaksanakan, seperti tingkat pertambahan berat badan atau PBB, feed consumption rate atau VCR, dan jumlah produksi serta kesehatan ternak. Lalu yang ketiga, sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan sehari-hari. Keempat, sebagai langkah awal dalam menyusun rangka jangka panjang. Yang kelima, bagi pemerintah berguna untuk penyusunan kebijakan dalam bidang peternakan, seperti apakah diperlukan impor untuk pemenuhan kebutuhan sehingga produksi tetap seimbang. Dan yang keenam, yaitu mempermudah peternak melakukan evaluasi, mengontrol, dan memprediksi tingkat keberhasilan usaha. Dan yang terakhir, bagi perguruan tinggi, data recording bisa sebagai bahan penelitian. Lalu, recording penting yang berkaitan dengan data produksi suatu usaha peternakan ataupun perusahaan peternakan sapi daging adalah yang pertama ada data produktivitas bedet. Biasanya tercantum hal-hal mengenai data tetuannya, data kelahiran, data penyapihan, data produksi sampai umur 1-2 tahun, dan data penjualannya. Yang kedua ada data produktivitas pencetan, mencakup identitas, jumlah pedet yang dihasilkan melalui induk yang dikawininya, berikut jenis kelamin pedet-pedet tersebut, dan catatan prestasi pedet-pedet yang dihasilkan. Data tersebut biasanya dicatat per tahun, sehingga kenapa prestasi pejantan tersebut dalam peranannya untuk memproduksikan anak. Dan yang terakhir yaitu data produktivitas induk. Disusun lebih lengkap lagi, biasanya mencakup data individual induk, data produksi total dari pedet-pedet yang dihasilkannya sampai di sapi, dan indeks produksinya. Nah, ini merupakan ada beberapa jenis kartu atau catatan yang sering digunakan dalam peternakan, baik perorangan maupun perusahaan. Antara lain, ada catatan mengenai vaksinasi, mengenai penggunaan obat-obatan, mengenai perkawinan, lalu menyangkut jumlah pakan yang diberikan setiap harinya. Lalu ada yang mengenai pejantan, catatan mengenai induk, mengenai perkembangan anak, berat badan, kegiatan inseminasi buatan, serta kartu laporan hasil inseminasi buatan, dan yang terakhir ada kartu pemakaian atau penggunaan bibit atau semen. Nah, ini merupakan gambaran contoh dari kartu recording. Di sini ada kartu vaksinasi atau kesehatan. Bisa kita lihat
Untuk kolom pertama itu ada nama ternak, lalu kolom kedua ada jenis kelamin, jantan atau betina, yang ketiga umur dalam tahun, serta ada kolom vaksinasi, yaitu mulai dari tanggal, jenis vaksinnya, lalu dosisnya. Dan kolom terakhir ini ada kolom pengobatan, yaitu ada tanggal, jenis, dan dosis juga. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi masyarakat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.